Shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tempat ini diberkati oleh Tuhan yang luar biasa. Amen. Mari kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas curahan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Saat pagi hari ini kami rindu Tuhan, zaman kasih kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah pemulihan terjadi di tempat ini. Biarlah curahan kuasa Roh Kudus-Mu memberkati setiap kami, menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang sakit Tuhan, menguatkan yang lemah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pegang kami Tuhan. Katakan kudus-kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kuduslah nama-Mu. Ku beri syukur, syukur dalam simfoni
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat mahal. Rasakan curahan kuasa Roh Kudus tempat ini. Bapa kekal mulia. Tuhan menjamah setiap hati. Haleluya Yesus. Memulihkan hati. Kami percaya kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini. Tercurah di tempat ini Yesus. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalilah kuasa Roh Kudus tempat ini, tercurah di tempat ini, melawat setiap hati. Curahkan kuasa, curahkan kuasa. Nikmati hadirat Tuhan, sembah Dia, nikmati. Percayalah Bapak Ibu Saudara, saat pagi hari ini Tuhan menyentuh saudara, memulihkan setiap hati yang terluka, menguatkan setiap hati yang lemah. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Yesus. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kami percaya kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau mendengar setiap doa kami, setiap curahan hati kami. Hanya Engkau tempat kami mengadu, hanya Engkaulah sahabat teman setia kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji, melompat, menari, memuliakan nama Engkau.
Ini kami Tuhan, ini tubuh kami untuk kemuliaan nama Engkau. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Menguasai tempat ini hanya Roh-Mu saja. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Biarlah kita menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Biarlah kami menari Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Sudah capek memuji Tuhan? Kami percaya Bapak Ibu Saudara merindukan saat-saat seperti ini. Kita memuji Tuhan dalam hadirat Tuhan, dalam cinta kasih Tuhan. Amin. Biarlah Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. 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 Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Karena hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Katakan, hai! Anggur baru tercurah penuhi umatnya yang tak kuat sejak. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya yang tak kuasanya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat
Jehovah, roh kita terpenuhi oleh kuasa Roh Kudus tempat ini. Kita mau siapkan hati kita datang lagi ke dalam hadirat Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir jalanku, jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Kami mau buka hati kami, buka hati, amin, untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, Yesus, di altarmu anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir jalanmu, mengalir jalanmu. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang sudah kami terima di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan memberkati kami semua dengan pujian penyembahan. Dan saat ini kami semua mau buka hati kami mau dengar-dengaran dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya ketika kami dibekali dengan firman Tuhan, kami menjadi orang-orang yang cakap untuk menjalani hari-hari ke depan. Mari memberkati seluruh jemaat yang ada di GSJA Tanah Perjanjian Pakisaji ini.
Kami mengucap syukur buat fellowship yang luar biasa pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Mari memberkati semua pelayan yang sudah ambil bagian pagi hari ini. Dan sebentar waktu yang singkat ini hamba akan pakai untuk menyampaikan pesan firman-Mu. Pakai hamba yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengarkan. Biar kami semua sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih buat pagi ini luar biasa fellowship yang sangat memberkati. Saya berharap supaya setiap kali kita berkumpul seperti ini kita benar-benar memaksimalkan potensi yang ada supaya kita bisa mengalami Tuhan lebih dalam lagi dan kita juga punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, pagi ini saya kira tidak perlu perkenalan lagi ya. Semua sudah tahu saya, Pak Yakob. Saya menggembalakan di Kepanjen, ya, dekat ya, 5 menit dari sana ke sini. Pagi ini saya akan menyampaikan satu bagian dari tema yang cukup mengerikan ya. Nama Tuhan ya. Kalau kita ngomong tentang nama Tuhan kayaknya 1 bulan ini kurang. Karena Tuhan punya banyak nama. Tuhan punya banyak nama. Terus kalau kita sudah tahu namanya kita mau ngapain gitu. Nah gitu ya. Jadi harus ada tujuan. Jadi kita tidak hanya duduk buang waktu, kita tahu nama Tuhan kemudian kita anggap seperti angin lalu dan kita hanya memperkaya pengetahuan kita saja. Kemudian tidak ada perubahan apa-apa di dalam hidup kita. Nah karena itu waktu saya lihat tema seluruhnya dalam 1 bulan, tema tentang nama Tuhan kayaknya masih banyak yang kurang. Dan tidak cukup waktu untuk membicarakan tentang nama Tuhan. Itu bagi kita hari ini kalau saya lihat tema ini dari kacamata kita yang bukan orang Israel, yang bukan orang Yahudi. Karena nama ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Nama ini adalah nama yang penuh dengan hakikat dari nama Tuhan itu punya sifat, punya karakter-karakter yang luar biasa. Dan bagi orang Yahudi itu adalah suatu hal yang tabu kalau bicara tentang nama Tuhan. Karena nama ini adalah nama yang kudus. Nama yang selalu menjadi nama atau kata pertama yang selalu diucapkan ketika mereka datang menghadap Tuhan. Nah, salah satu yang mungkin contoh yang bisa kita kerjakan adalah doa Bapa kami. Selalu dimulai dengan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga. Nah ada banyak nama. Nah ini tema ini adalah satu nama yang sakral ya. Kalau pakai nama Yehova atau Yahweh. Itu kata yang tidak boleh sembarangan diucapkan oleh orang Yahudi. Nah karena itu pagi ini saya dapatkan tema yang pas ya, Yehova Rohi, atau dalam bahasa Indonesianya Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Di slide yang berikutnya, tadi saya sedikit melihat bagian ini dari kacamata kita. Tapi bagi orang Israel, Bapak Ibu Saudara, orang Israel secara keseluruhan mereka tidak sedikit pun ada keraguan tentang eksistensi Tuhan. Tentang kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka. Tidak ada sedikit pun keraguan tentang nama ini. Karena itu, maaf ya, mereka tidak belajar tentang nama ini. Karena semua para nabi yang muncul tidak pernah berusaha untuk membuktikan nama Tuhan kepada umat Allah. Lihat dari sepanjang perjalanan perjanjian lama, semua nabi yang muncul mereka tidak pernah menggunakan ruang atau kesempatan atau otoritas untuk berusaha membuktikan tentang eksistensi atau kehadiran apalagi yang berkaitan dengan nama. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjanjian lama seluruhnya menerima kehadiran dari nama Tuhan. Slide yang berikut. Karena itu bagi orang Israel dan seluruhnya yang terkait dengan mereka, keraguan tentang nama Allah
semua yang berkaitan dengan Allah itu dianggap sebagai sebuah kemurtadan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, bersyukur siang ini atau pagi ini kita semua ini bukan orang Yahudi. Jadi tidak apa-apa kita belajar, tapi harus ada tujuan akhir. Setelah kita tahu namanya, kita mau buat apa? Apa yang akan kita kerjakan ke depan? Apa yang akan kita jalankan ke depan sebagai pribadi lepas pribadi yang di dalamnya melekat nama Tuhan dan kita ini adalah umat Tuhan. Apa yang akan kita kerjakan dengan nama ini? Nah karena itu pagi ini saya ingin membaca langsung Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Demikian. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini menyukakan hati. Ayat 1, 2, 3 senang semuanya. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke slide yang berikut. Sebenarnya Mazmur pasal 23 ini adalah Mazmur yang berbicara tentang pengalaman pribadi Daud dengan Tuhan. Di mana yang kita sudah baca tadi, ia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan seperti domba bergantung kepada gembalanya. Nah Bapak Ibu, di dalam Mazmur pasal 23 ini nanti ada dua bagian yang ingin saya sampaikan kepada kita. Sebelum saya sampaikan dua bagian ini, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa Mazmur pasal 23 ini adalah satu Mazmur atau syair yang sangat favorit sepanjang masa. Ini selalu dipakai di dalam semua keadaan. Mulai dari pernikahan, mulai persiapan untuk memasuki rumah tangga yang baru, mau pindah rumah, mau ucapan syukur, mau ibadah, kedukaan, semua lini memakai Mazmur ini. Bahkan sekitar tahun 70-an sampai tahun 80-an ada satu drama keluarga yang sangat terkenal namanya Little House. Ya, saya masih kecil tahun itu. Itu sinetron atau drama keluarga yang sangat favorit. Salah satu episode yang pernah diangkat itu adalah tentang Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku. Waktu itu keluarga ini diizinkan untuk menyaksikan kematian anak salah satu putra mereka yang masih kecil. Mereka menyaksikan kematian anak tanpa mereka bisa berbuat apa-apa sambil menyanyikan lagu Tuhan adalah gembalaku. Bisakah kita menyanyi dalam keadaan seperti itu? Tetapi ini terjadi. Salah satu tokoh yang sangat terkenal sekali lagi itu adalah Fanny Crosby. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar nama ini. Dia mengalami satu satu keadaan yang itu sangat merugikan dirinya. Satu situasi di mana karena kelalaian dokter pada saat umur 6 tahun dia check up mata dan kemudian dokter salah diagnosa, salah kasih obat, kemudian dia buta permanen. Kemudian suaminya dia juga dapat pasangan hidup yang juga seorang yang terbatas, tunanetra. Kemudian mereka juga dikarunia seorang anak yang mati, ya sebelum lama itu mati, lahir dalam keadaan cacat. Kemudian suami juga meninggal dan di dalam keadaan yang tertekan disitulah
Tuhan memberikan kepada dia satu karunia yang luar biasa. Mata hatinya dibuka, pikirannya dibuka, dan sepanjang masa dia menjadi berkat buat jutaan orang di seluruh dunia. Dia ini adalah seorang penggubah, komposer lagu yang luar biasa. Salah satu lagu yang terkenal di Kidung Jemaat itu adalah lagu judulnya Ku Berbahagia. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah pengalaman pribadi Daud dengan Tuhan. Di bagian yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Daud menuliskan pengalaman pribadinya dengan Tuhan, di mana ia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, seperti domba kepada gembala. Ia menuliskan ketenangan seekor domba. Di slide yang berikut, yang di belakang ya. Dia menuliskan bagian-bagian di ayat 1, 2, 3. Bagaimana ketenangan dialami oleh domba ketika dia dibaringkan di rumput yang hijau, di tepi danau yang tenang. Kemudian dia selamat di dalam perlindungan dari sang gembala, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak bisa ya, tidak bisa di. Nah karena itu saya ingin menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Di bagian yang pertama, di situ dikatakan begini. Saya ingin menyampaikan kepada kita yang pertama. Berdasarkan pengalaman Raja Daud yang sudah mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan yang sudah mengalami campur tangan Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya. Bagian yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah tentang penggembalaan Tuhan. Nah kadangkala Alkitab menuliskan kepada kita bagian-bagian yang berbeda-beda. Di bagian yang kita baca pagi ini adalah satu situasi di mana kita menemukan bahwa Tuhan menggembalakan kita secara pribadi. Tapi di bagian Alkitab yang lain juga dicatatkan bagaimana Tuhan menggembalakan umatnya secara korporat. Nah gitu ya. Jadi Alkitab ini kaya dengan pesan-pesan yang ditujukan Tuhan kepada umatnya supaya mereka semua tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab, yang siap menggembalakan, menjagai, melindungi umatnya sepanjang perjalanan. Nah, di dalam penggembalaan Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua di ayat yang pertama, Daud dengan terus terang berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di bagian yang lain saya tidak akan bahas itu, tetapi kita juga bisa menemukan bahwa pemazmur juga pernah menuliskan bagian yang berbeda-beda bagaimana Tuhan menjaga umatnya secara komunitas yang lebih besar. Tetapi pagi ini kita belajar bagaimana Daud menuliskan tulisan ini kepada kita, supaya kita juga di dalam perjalanan kita. Nah ini karena kita secara umat yang besar, dalam keluarga besar GSCA Tanah Perjanjian, maka Tuhan juga melindungi kita semua. Tetapi di dalam keluarga besar ini Tuhan juga berkarya dari pribadi kepada pribadi yang lain. Nah sama seperti yang dialami oleh Raja Daud. Di dalam tulisan ini dia ingin menyampaikan kepada kita, supaya masing-masing kita di dalam perjalanan kita, ketika kita mengalami pimpinan dan penggembalaan Tuhan, kita harus melihat cara Tuhan bekerja secara utuh. Karena ada yang juga di dalam perjalanannya menilai penggembalaan Tuhan dari dua sisi. Satu sisi secara positif, satu sisi secara negatif. Negatif di mana ketika Tuhan terlambat memberikan jawaban, maka secara pribadi kadang-kadang kita meragukan campur tangan Tuhan, pimpinan Tuhan. Bahkan Tuhan sepertinya tidak pernah mau terlibat di dalam pergumulan-pergumulan kita. Nah itu saya tidak membahas tentang itu. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada kita bagaimana pengalaman pribadi Daud ini dituliskan kepada kita. Supaya pagi hari ini masing-masing kita baik secara pribadi maupun secara komunitas, kita melihat cara pemeliharaan Tuhan secara seimbang. Di ayat yang kedua di sini dikatakan kepada kita, di ayat yang kedua dikatakan begini, Mazmur pasal 23. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air
yang tenang. Di sini Raja Daud ingin menunjukkan kepada kita bahwa di dalam penggembalaan Tuhan, Tuhan mencukupi yang namanya segala kebutuhan. Ya, mungkin kita sudah punya jawaban, kita sudah punya pemikiran, tetapi saya ingin menunjukkan kepada kita bagaimana Raja Daud menggambarkan bahwa posisi dia ada di dalam penggembalaan Tuhan. Mencukupi, kata cukup dari Tuhan itu selalu melimpah buat kita semua. Kadang-kadang dari kacamata kita, wah sepertinya tidak cukup. Sepertinya tidak cukup. Selalu kurang. Tetapi di dalam penggembalaan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan yang namanya kebutuhan kita, kata cukup dari Tuhan aja ini sudah bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Karena itu Tuhan Yesus terus terang di dalam doa Bapa kami, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang, karena kata cukup yang keluar dari mulut Tuhan itu akan melimpah. Yang mengumpulkan banyak tidak akan kelebihan, yang ngambil sedikit pun tidak akan kekurangan. Gitu, seimbang. Ada asas keadilan di sini. Tuhan tidak membuat nanti yang merasa lebih seperti ini, yang rasa kurang seperti ini, supaya tidak ada iri atau tidak ada kesalahpahaman di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, karena itu di sini ada penggunaan kata rumput dan air. Itu memang merupakan kebutuhan dari domba. Itu yang paling utama. Sekali lagi, itu yang paling utama. Dan itu pasti diberikan oleh yang namanya gembala kepada dombanya. Itu adalah kebutuhan domba dan itu sudah pasti gembala akan berikan. Ya, kalau dia tidak berikan, apa alasannya? Wong dia tidak bisa makan rumput. Ya toh, yang bisa makan rumput itu hanya domba dan itu diberikan oleh gembala kepada dombanya. Karena itu dua kata kunci ini, rumput dan air, ini adalah memang yang menjadi kebutuhan utama dari domba dan itu akan diberikan oleh gembala kepada dombanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit kata yang mungkin bagi kita itu hanya kata-kata hiburan saja. Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberikan semua yang kita inginkan. Tetapi Tuhan akan memberikan semua yang kita butuhkan. Atau saya keliru? Kalau yang kita inginkan mau banyak keinginan tidak pernah cukup ya. Tetapi Tuhan akan memberikan semua yang kita butuhkan. Pas butuh, pas ada. Selalu ada kata pas ya. Bukan pas ingin, ada gitu, bukan ya. Tidak ada kata sulapan ya di dalam Tuhan. Semuanya ada prosesnya. Karena itu Tuhan tidak pernah berjanji memberi semua yang kita inginkan. Tetapi Tuhan berjanji memberikan yang kita butuhkan. Di slide yang berikut, di dalam penggembalaan Tuhan kita akan melihat bagaimana Daud dengan terus terang berkata bahwa Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan memimpin kita. Sebagai gembala dia akan bertanggung jawab untuk memimpin kita. Di dalam ayat yang kedua B saya bacakan bagi kita. Ya, ia membimbing. Nah ini ya, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini cara Tuhan bekerja, membimbing ya, membawa kita, memimpin kita ke tujuan yang selalu mendatangkan ketenangan dan juga selalu mendatangkan damai sejahtera. Dan selalu ada ketenangan di sana. Sampai di ayat yang ketiga. Ini cara Tuhan memimpin kita. Dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan ini benar-benar dialami oleh Raja Daud. Bagaimana Tuhan membimbing dia. Bagaimana Tuhan menyegarkan jiwanya. Bagaimana Tuhan menolong dia, memulihkan keadaan dia ketika dia ada di dalam berbagai macam tekanan hidup. Raja Daud
Ya, sebelum sampai kepada titik di mana dia menjadi penguasa yang sangat terkenal, sangat ditakuti oleh lawan maupun kawan, dia ini juga mengalami proses yang luar biasa. Nah, karena itu di sini dengan secara kompleksitas, dengan secara utuh, dia menggambarkan bagaimana Tuhan sudah memimpin dia. Membawa dia dari satu kesukaran kepada kesukaran yang lain. Membawa dia dari berbagai macam kesulitan kepada tempat yang dimana dia bisa bernapas dengan lega. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, Raja Daud dengan terus terang menuliskan ini kepada kita supaya kita tahu bagaimana Tuhan dengan serius memimpin, menggembalakan, bahkan menyegarkan umatnya. Ada satu bagian atau satu ruang di dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dipuaskan dengan apapun. Dan tempat itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Daud menemukan titik ini. Manusia ada 3 unsur: tubuh, jiwa, roh. Tubuh mungkin bisa dipuaskan dengan makanan yang enak, rumah yang bagus, ya, fasilitas yang bagus, pakaian yang indah-indah, sudah puas sampai di situ. Jiwa, mungkin kita dalam tekanan pekerjaan dan lain-lain, kita hanya butuh sedikit hiburan, rekreasi, atau traveling, atau ya kalau ya sekarang mungkin media sosial banyak, TikTokan misalnya, ya kita nyanyi berjamaah atau kita joget berjamaah. Sudah, kalau sudah selesai, sudah sampai sudah puas, ya sudah segar lagi seperti semula. Tetapi yang namanya roh manusia tidak bisa dipuaskan, tidak bisa disegarkan dengan cara bagaimana kita memuaskan tubuh maupun jiwa. Roh manusia hanya bisa dipuaskan dengan roh Tuhan. Ketika dia ada di hadapan Tuhan, disitulah dia menemukan titik. Disitulah dia menemukan kepuasan. Karena itu ya bersyukur, fellowship seperti tadi perlu dimaksimalkan. Masih kurang tadi ya. Karena kita ini kejar-kejaran dengan waktu. Karena itu selalu ya ada kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan dimaksimalkan supaya kita bisa mengalami Tuhan di dalamnya. Nah, selanjutnya supaya tidak lama-lama kita melihat bagaimana Daud menggambarkan penggembalaan Tuhan di dalam kehidupannya ketika secara mendetail dia menjelaskan bahwa Tuhan tidak hanya memimpin tetapi juga Tuhan menolong. Bukan hanya menolong, Tuhan juga melindungi. Bukan hanya melindungi tetapi Tuhan juga membawa keluar dari berbagai macam kesukaran atau bahaya. Ya, saya tidak tahu kapan kita berkata Tuhan itu baik. Saya tidak tahu apakah pada saat kita pada titik terendah di dalam seluruh pergumulan kita, atau pada saat kita mengalami kemaksimalan hidup. Apakah pada saat itu kita berkata Tuhan menolong, ataukah kita ini mengalami kemajuan di dalam hal rohani pada saat kita lagi butuh-butuhnya Tuhan. Orang butuh Tuhan pada saat dalam masalah yang besar. Wah, itu rajin ya, kita 1 minggu 1 kali ibadah. Yang punya masalah 1 minggu 7 kali, hampir tidak ada yang tersisa. Tapi begitu masa di sini tidak ada, maaf ya. Di Kepanjen banyak. Begitu masalah selesai, nyaris tak terdengar. Jejaknya tidak ada lagi. Supaya menjadi kesaksian bagi kita, Tuhan menolong. Nah gitu ya. Maaf ya, saya tidak mau diundang untuk kasih penjelasan tentang nama Tuhan. Saya mau kita benar-benar mengalami Tuhan pagi ini. Ya, berikut ya, supaya tidak buang-buang waktu. Raja Daud sekali lagi, di bagian yang kelima aja, ini yang sangat menyukakan hati saya. Ini sampai Raja Daud ini menggunakan tradisi yang ada di Timur Tengah. Raja Daud sampai menggunakan ini sebuah penggambaran semacam kiasan ya. Dia sudah tidak pakai gambaran. Bapak Ibu Saudara coba lihat di ayat yang kelima. Itu dia sudah tidak pakai lagi. Dia sudah tidak pakai lagi semacam gambaran tentang gembala. Tetapi dia ini pakai gambaran tuan rumah Bapak Ibu Saudara. Ya.
Oh, sebelum saya jelaskan ayat 5, ayat 4 ini, kenapa Tuhan menolong, melindungi? Kenapa? Jangan lupa ya, domba itu sekalipun dia itu tidak ada pertahanan diri, tapi musuhnya banyak. Musuhnya banyak. Kalau domba dikasih perlengkapan tanduk, taring lah, itu bukan domba, itu mutan namanya. Tapi sekalipun dalam keadaan gitu, musuhnya sangat banyak. Nah ya, jadi untuk itulah Daud menggambarkan secara spesifik keadaannya. Pada waktu dia menulis ini, dia juga sedang dalam keadaan dikejar-kejar. Daud ini menjadi target operandi, DPO. Dia ini menjadi orang buruan nomor 1 di Israel waktu itu. Yang kejar dia itu mertuanya, rajanya sendiri. Ayo di sini ada yang dikejar mertua? Kalau tidak dikejar mertua, ya baik-baiklah dengan mertua supaya tidak dikejar seperti Daud. Daud sedang mengalami satu titik di mana dia berani berkata, Tuhan adalah penolongku. Tuhan yang melindungi aku. Tuhan yang sudah melepaskan aku dari berbagai-bagai macam kesukaran dan bahaya. Nah karena itu di ayat yang kelima, saya ingin menunjukkan kepada kita semua, ini sebuah penggambaran yang sedikit agak keluar dari konteks Mazmur 23. Ya. Tidak ada kaitannya dengan gambaran Daud tentang posisi dia sebagai domba di hadapan Tuhan, sebagai gembala. Tetapi di sini, ini penggambaran yang unik yang Bapak Ibu Saudara harus tahu ya. Ayat ini masuk, engkau menyediakan, di ayat yang kelima ya, saya bacakan dari Al. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah ini jangan suruh supaya domba praktek di depan serigala, beruang atau singa. Engkau menyediakan rumput bagiku. Belum selesai ngomong, wes habis, wes jadi makanan. Tapi ayat ini dimasukkan ini sebagai sebuah kiasan atau gambaran untuk menggambarkan secara kekeluargaan, secara lebih dekat lagi. Jadi gembala mungkin itu konteksnya agak tinggi, tetapi dibawa lebih rendah lagi ke dalam konteks hubungan keluarga. Gembala diturunkan posisinya supaya bisa diterima oleh pembaca dan pendengar sebagai gambaran tuan rumah. Supaya tuan rumah bersikap ramah terhadap semua tamu-tamunya yang datang. Nah, kebiasaan nih jangan lupa ya, kebiasaan di Timur Tengah. Kalau tamu datang, maka tuan rumah harus ya tanpa dikomando, harus sama-sama memberikan penghormatan, sedikit tunduk. Ya, tadi di depan enggak tunduk tapi salaman. Nah, gitu ya. Kemudian di Timur Tengah tradisinya waktu tamu datang mereka memberi salam kepada tamu dengan cara yang tidak biasa. Ya, dicium kiri kanan gitu ya. Kemudian sepatunya dilepaskan. Karena itu di Timur Tengah para budak selalu ditugaskan untuk bertugas di depan pintu. Kemudian melepas kasut dari tamu undangan yang datang. Kemudian mencuci, membasuh kaki mereka. Menyekanya, kemudian baru mereka dipersilakan masuk. Kalau tamu yang sopan santun maka dia lepaskan sendiri sepatunya, cuci sendiri kakinya, baru dia masuk ke dalam tuan rumah. Ya. Kemudian baru menikmati keramat tamahan semua kebaikan-kebaikan mereka. Ada hal yang tidak biasa. Tuan rumah harus mengurapi kepala dari tamu undangan yang datang. Kemudian baru diajak makan. Nah, kebiasaan seperti ini pernah dilakukan oleh Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Dia pernah mempraktekkan ini 2000 tahun yang lalu. Bagaimana dia mengikat kain, kemudian dia mencuci kaki dari murid-muridnya, kemudian dia menyeka dengan kain itu, kemudian dia mengurapi kepala mereka masing-masing, dan mereka tutup dengan perjamuan makan bersama. Nah, ini ada satu bagian yang diselipkan oleh pemazmur sini
untuk menggambarkan bagaimana Tuhan begitu perhatian sampai kepada hal-hal yang detail. Bahkan sampai terakhir dia berani berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku yang setia. Di ayat yang ke-6 kita bisa menemukan di sana Tuhan adalah gembala yang setia. Bapak Ibu Saudara, lihat di ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini digambarkan kepada kita semua. Raja Daud berkata bahwa Tuhan itu adalah gembala yang setia dan patut itu bisa dibuktikan. Dia adalah gembala yang setia bukan hanya 1 periode, 2 periode, tapi seumur hidup. Kalau Bapak Ibu Saudara kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita ini kehilangan investasi seumur hidup. Kita kehilangan investasi seumur hidup. Karena belum pernah ada gembala yang setia seperti ini. Belum pernah ada gembala yang memperlakukan dombanya semanusia ini. Sangat manusiawi dia memperlakukan ini. Bahkan Tuhan lebih ramah dari tuan rumah. Ada satu bagian ketika satu kali tuan rumah yang ngundang Yesus. Dia hanya undang untuk tahu orang ini nabi atau bukan sih. Dan ternyata dia melalaikan semua aturan-aturan seperti yang sudah biasa diberlakukan. Dan yang mengurapi, meminyaki, yang membasuh adalah seorang yang sangat kotor di kota itu. Seorang pelacur. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah yang tidak normal. Itu adalah sindiran yang sangat halus dari Yesus kepada tuan rumah yang mengundang. Kalau tidak salah waktu itu dia adalah namanya Simon, seorang Farisi. Dia hanya undang Yesus untuk tahu siapa sih Yesus ini. Tapi dia tidak ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi. Dia tidak ingin menggantungkan hidupnya kepada Yesus. Nah, makanya tadi saya bilang tema ini adalah tema yang luar biasa. Jangan hanya kita menyelesaikan bulan ini dengan belajar tentang nama Tuhan, kemudian tidak berdampak apa-apa dalam hidup kita. Itu sebuah kerugian yang besar. Nah, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku yang setia. Bukan hanya seumur hidup, tetapi dialah yang akan menunjukkan jalan kepada kita sampai ke titik terminal terakhir yaitu surga. Kemarin saya dapat pelayanan yang istimewa. Ada satu keluarga GSCA Maranatha ya, Malang. Dia sudah dari 2015 sudah tidak kelihatan lagi ya, sudah sepuh. Dan kemudian karena sudah sepuh maka anaknya ini muslim. Ambil dia anak mantu semua keluarga besarnya muslim. Hanya ibu ini seorang diri yang percaya Yesus. Kemudian anaknya ngambil ibu ini kemudian minta supaya mereka ikut dia. Ikut saja ajarannya, ikut saja agamanya. Tapi ibu ini yang usianya sudah 83 tahun. Dia bilang sampai kapanpun saya tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Kemudian anaknya bilang gini, sudah kalau tidak mau ikut saya ya sudah urus saja diri sendiri. Dan ibu ini tinggal di pinggir bantalan rel kereta api Bapak Ibu Saudara. Kemudian GSCA Maranatha bangunkan rumah ala kadarnya untuk satu orang dia tinggal. Tapi dalam keadaan yang sudah tidak bisa lagi, anaknya ngambil dia rawat beberapa waktu. Kemudian kemarin tepatnya dia meninggal. Gereja ditelepon dan saya diminta untuk melayani. Kemudian saya tanya, makamkannya kapan? Malam ini juga. Ya karena muslim semua jadi ya sudah kita layani. Tapi mereka cukup welcome. Mereka terima benar. Mereka mau dengarkan firman. Dan waktu itu saya gunakan kesempatan untuk memperkenalkan nama Yesus ini. Dan setelah selesai salah satu mantunya datang. Pak terima kasih Pak sudah dilayani. Memang mertua orang tua kami ini adalah orang yang imannya luar biasa. Dia tidak mau meninggalkan Yesus sekalipun sudah diajak. Dan saya bilang betul sekali. Ibu ini sudah berinvestasi dan pilihannya sudah tepat. Semua perjalanan kita akan berakhir di tanah yang ukuran 2 kali 1 ini. Selama hidup berusahalah untuk mengenal nama Yesus. Nah ini dia yang ingin saya sampaikan. Jadi Mazmur 23 ini diakhiri dengan bagian yang ke-6 yang sangat familiar sekali, sangat homeless sekali. Dia membawa kita supaya mengalami kekeluargaan di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan.
Jangan sampai kita di dalam komunitas Tuhan tapi kita merasa terasing, kita merasa sendirian, ya. Kita merasa tidak diperhatikan, kita merasa tidak digembalakan. Jangan sampai. Nah, karena itu Tuhan mengambil peran, gembala yang agung itu mengambil peran sebagai tuan rumah. Ketika tuan rumah lalai melakukan aturan-aturan yang seharusnya dia kerjakan. Dia harus menyambut semua tamunya dengan ramah. Dia harus mencuci kaki mereka, dia harus mengurapi kepala mereka. Baru kemudian makanan yang enak-enak dihidangkan. Itulah sebabnya dia berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dia mau menunjukkan kepada kita di bagian terakhir dari penggembalaan Tuhan bahwa Tuhan adalah gembala yang setia. Seumur hidup jangan sia-siakan kesempatan ini. Dialah satu-satunya yang menunjukkan jalan menuju ke surga. Maaf, saya bilang di dalam ibadah itu dengan tanpa mic, saya teriak seperti orang yang kesetrum ya, 2000 volt. Saya tidak mau tahu yang datang itu semua kerudung ini semua. Ya, kalau malam ini mati saya juga pasti. Tapi ternyata mereka semua mendengarkan. Saya bilang semua amalan, ibadah, kebajikan kita semua akan berakhir di sini. Tapi perjalanan selanjutnya ketika kita menuju ke surga. Atau Alkitab menggunakan kata perjalanan dunia yang fana. Atau alam barzah. Lah harus ada guide-nya, penuntunnya. GPS tidak berlaku di sana. Tidak berlaku. Nah gitu ya. Di dalam kesempatan pemakaman yang lain juga saya bilang. Anaknya muslim semua. Bapaknya ini setia pas ulang tahun ke 84. Dia minta dirayakan karena minggu depan tidak tahunya dia meninggal. Gitu ya. Dia ini seorang yang rajin membaca Alkitab. Begitu selesai anak-anaknya, waktu saya mandikan, saya selesai mau pemakaman, anaknya kasih masuk buku renungan, kasih masuk Alkitab, kasih masuk semua. Terus tak kasih pengertian. Ibu, semua yang hadir mohon maaf ya. Ini bukan begini caranya. Kalau sudah mati tidak ada lagi kegiatan ibadah. Tidak ada lagi baca-baca Alkitab. Sorry ya, tak bilang. Harus ada yang meneruskan kebiasaan dia. Baca Alkitab, baca renungan, berdoa. Bukan semua warisannya itu dimasukkan dikubur seolah-olah wes ndang pergio, ndang budalo gitu. Kalau tidak ada yang mau melanjutkan biar saya tak ambil Alkitabnya, wapi Bapak Ibu Saudara. Wes tak bawa pulang gitu. Tak teruskan kebiasaannya. Nah itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan sebuah investasi. Bagian yang kedua yang terakhir. Nanti waktu selanjutnya saya serahkan ke Ibu Fang Fang untuk kesaksian. Langsung ya. Respon kita. Yang kedua. Respon kita. Kalau kita sudah tahu nama Tuhan. Kalau saya sudah menjelaskan Mazmur 23 dari pengalaman pribadi. Raja Daud sendiri. Pagi ini, bagian yang kedua itu bagian kita, respon kita. Yang pertama, ingat baik-baik pagi ini, yang pertama yang harus dikoreksi adalah kita semua harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang tadinya jatuh bangun, anyang-anyangan ibadah, wes perlu di WA, dijemput, digendong, semuanya stopen wes. Masing-masing kita harus memiliki hubungan pribadi dengan gembala. Harus. Karena kalau sudah mati tidak ada. Gitu ya. Di Malang Selatan Sidoarjo sana ya. Saya kaget. Waktu saya hadiri sebuah pemakaman hamba Tuhan, pas dia ditabiskan jadi pendeta, kok besoknya itu meninggal ya. Kaget mungkin ya. Melayani sudah puluhan tahun suami istri, pas suaminya ditabiskan jadi gembala malah meninggal gitu. Saya lihat di pemakaman itu kok ada yang berbeda, apakah mata saya salah atau bagaimana. Nama orang itu di bawahnya itu ada nomor HP-nya. Saya belum temukan jawabannya sampai hari ini. Ngapain ya ada HP-nya di situ? Minta dihubungi atau di-sharing khotbah atau di-sharing video atau bagaimana? Saya enggak tahu. Apakah itu nomor HP yang meninggal atau nomor HP yang bikin makam itu? Saya enggak tahu. Tapi jangan coba-coba Bapak Ibu Saudara
di keluarga besar Tanah Perjanjian ini ada yang, kalau ada yang mengalami kedukaan, jangan taruh nomor HP di makam, wis nggak ada faedahnya gitu ya, karena semua sudah selesai. Selama hidup itu yang penting kita harus memiliki relasi. Ini investasi yang sangat besar. Yang kedua, kita sebagai domba harus merasa puas dengan apa yang diberikan oleh gembala. Jangan tidak puas. Nah, saya berharap di sini tidak ada. Ya namanya manusia ya tidak bisa dipersalahkan ya. Manusia selalu ada kata tidak cukup, tidak puas. Ya namanya manusia. Serba ingin tahu segala sesuatu, cari, terus nanti ketemu, wis leren-leren dewe, capek-capek dewe, sambat-sambat dewe, begitu. Tadi belum tahu, cari sampai sudah dapat, sudah, tidak ada, nah gitu ya. Tapi dalam hubungan dengan Tuhan, seperti Daud, dia menggambarkan benar-benar dia dipelihara oleh Tuhan. Jadi harus respon kita itu adalah kita harus merasa puas dengan pimpinan dan penggembalaan Tuhan. Nah kalau tidak merasa puas, tidak terima dengan pimpinan dan penggembalaan Tuhan, berarti ada yang salah. Itu harus segera dibereskan. Gitu. Boya rumputnya salah, boya gembala yang kasih makan salah, banyak hal gitu ya. Atau domba rebutan rumput, ya tidak tahu gitu. Tidak tahu, pokoknya di sini yang respon kita harus merasa puas dengan pimpinan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus mau dipimpin dan mau dekat dengan Tuhan. Wong Daud yang sudah sebegitu dekat aja musuhnya banyak. Domba yang tidak ada pertahanan diri aja musuhnya banyak, apalagi nggak dekat. Nah ini gimana? Bapak Ibu Saudara pasti bisa. Bapak Ibu Saudara pasti bisa membayangkan bagian ini. Yang terakhir, respon kita sebagai domba. Saya tidak ngomong, ini hanya dalam kurung ya, yang ini ya. Yang lainnya saya tidak bahas yang jelek-jelek. Kita harus percaya dan betul-betul bersandar kepada pimpinan dan penggembalaan Tuhan. Apapun itu. Karena itu ini sebagai bagian terakhir yang harus kita jalankan bersama-sama. Tujuan akhir dari kita sudah tahu nama Tuhan. Kalau kita sudah tahu nama Tuhan, ini yang harus kita kerjakan. Harus lebih giat lagi, harus lebih bersemangat lagi, harus lebih sungguh-sungguh lagi memperjuangkan. Ini layak, hubungan ini layak diperjuangkan. Ya kalau ndak cinta ya sudah. Kalau ndak mau sakit ya jangan jatuh cinta. Tapi kalau mau cinta ya perjuangin sampai habis. Namanya cinta ya loro, gitu ya. Kalau ndak loro ya bukan. Tapi ini bagian yang sangat penting. Dia adalah gembala yang layak diperjuangkan karena dia setia seumur hidup kita. Bahkan dia yang menjamin kita sampai kepada kekekalan, sama seperti nyanyian terakhir dari Raja Daud. Kita berdoa, nanti waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Fang Fang untuk kesaksian. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami percaya bahwa pagi ini bukan suatu kebetulan kami ada bersama-sama. Kami tidak mau secara teoritis belajar tentang Tuhan, tapi kami mau sungguh-sungguh mengalami Tuhan, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, memiliki hubungan yang mungkin saat ini lagi bermasalah. Kami ingin hubungan kami dengan Tuhan pagi ini diperbaharui kembali, dipulihkan kembali. Kami mau dipuaskan, kami mau puas dengan Tuhan di dalam setiap kesempatan. Kalau kami diberi kesempatan untuk beribadah, kami mau sungguh-sungguh mengalami dan menikmati Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Tuhan. Karena itu berkati keluarga besar GSCA Tanah Perjanjian. Hamba sudah selesai berbicara, selanjutnya biar Roh Kudus terus menguraikan bagian-bagian ini di dalam hati dan pergumulan umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus firman Allah yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Mari yang kesaksian monggo.
Shalom. Terima kasih untuk semua jemaat, khususnya Pak Pendeta dan Bu Gembala GSCA. Terima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk bisa bersaksi kebaikan Tuhan yang sudah pernah terjadi di hidup saya. Saya ada satu slide video yang mungkin bisa ditayangkan. Nggak ada suaranya nih ya. Ini adalah beberapa foto yang pernah saya kumpulkan pada waktu saya mengalami sakit di waktu yang kemarin. Jadi pertama-tama kenalkan, nama saya Lim Fang Fang. Saat ini saya berusia 49 tahun. Jadi saya dari kecil saya sudah Kristen karena belakang rumah saya itu berpunggung-punggungan dengan gereja GKT waktu itu. Jadi saya waktu kecil itu sudah diikutkan di sekolah minggu, cuman ya karena mungkin masih kecil gitu ya, jadi kita ya cuman ke gereja, kebiasaan lah begitu. Saya bertemu dengan suami saya, Pak Dodi. Pak Dodi juga seorang Kristen, kita bertemu pada waktu kuliah. Kebetulan orang tuanya juga melayani Tuhan di GKI Sangkrah Solo waktu itu. Kita menikah di tahun 2000 dan saya mempunyai 3 orang anak, dikasih 3 orang anak, 2 orang anak perempuan yang sampai saat ini berada bersama saya. Tapi 1 orang anak laki-laki saya sudah menjadi anak surgawi. Pada tahun 2018, sepanjang tahun itu saya merasakan ada sakit di bagian dada saya. Dan di bulan November, saya memberanikan diri untuk memeriksakan diri ke dokter di Malang waktu itu. Setelah pemeriksaan itu, dokter menyatakan bahwa saya ini terkena kanker payudara. Pada waktu itu saya bingung gitu ya, kok bisa? Karena saya nggak terlalu suka makan makanan yang aneh-aneh gitu Bapak Ibu. Jadi saya suka sayur, nggak terlalu suka daging. Cuman waktu itu saya bingung, diantar sama suami saya, dokter bilang, betul Ibu, ini kanker dan tipenya itu yang BRCA. Jadi kalau saya Google di Google itu BRCA itu tipe yang ganas. Wah, waktu itu saya seperti kiamat begitu, karena nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba saya divonis kanker, dan itu momok bagi saya karena saya pengalaman dengan ayah saya juga menderita kanker. Waktu itu saya menemani beliau, kita mengusahakan semua pengobatan yang terbaik, sampai banyak uang yang udah dikeluarkan, dan akhirnya juga nggak ketulung, begitu. Jadi bagi saya itu hari itu suatu di titik yang terbawah lah dalam hidup saya itu Bapak Ibu. Ya, hari-hari saya waktu itu hanya bisa menangis karena nggak tahu saya harus berbuat apa. Terus saya juga menangis karena gimana Tuhan ya, kok bisa jadi gini. Terus kalau saya gimana saya bisa bertahan dengan semua sakit ini. Terus gimana juga nasib sama anak saya waktu itu, si Catherine ini masih kecil. Saya punya 2 orang anak, yang satu saat ini tuh 21 tahun dan si Catherine selisih 11 tahun. Jadi rasanya kalau di pikiran saya itu ini vonis kartu mati, karena kanker itu at the end ya pasti meninggal. Itu yang di benak saya waktu itu. Dan karena ini tipenya ganas, dokter bilang harus segera melakukan operasi. Karena kalau enggak, kanker itu berpacu dengan waktu. Kalau kita
lebih cepat dari penyebarannya dia pasti akan menggerogoti cepat sekali organ-organ yang lain. Jadi saya memberanikan diri untuk operasi, itu saya lakukan di Desember tanggal 9, 2018. Saya lakukan operasi dan hasil operasi ini akan masuk ke patologi. Jadi patologi ini akan memeriksa apakah kanker itu jenisnya yang bagaimana, terus untuk menentukan obatnya apa, terus penyebabnya juga apa. Nah, hari-hari itu berarti hari-hari di hari mau Natal ya, jadi bulan-bulan seperti ini. Yang saya kepingin pada waktu itu, minta ke Tuhan, Tuhan, saya ini kepingin hadiah Natal yang indah dari Tuhan. Sudah nggak usah yang aneh-aneh, tapi saya minta itu bahwa hasil operasi saya ini hasilnya itu bagus. Dalam artian itu aman. Aman itu dalam artian tidak menyebar. Dan saya tidak perlu melakukan kemoterapi. Itu yang saya minta. Hari berjalan, 2 minggu kemudian di tanggal 22 Desember saya menerima hasil patologi itu. Deg-degan ini pasti Bu. Jadi 2 minggu itu serasa hari-hari itu cemas, khawatir lah. Saya buka hasilnya, email, ternyata hasilnya tidak bagus. Waktu itu saya nangis lah pasti ya, kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok begini gitu? Kenapa Tuhan? Kok Engkau izinkan untuk melalui atau mendapatkan ujian lagi seperti ini? Ya, menangislah. Dari hasil patologi itu dokter menyatakan bahwa tipe kanker saya itu yang jenis agresif. Jadi ganas dan sudah menyebar ke seluruh tubuh karena kelenjar getah bening saya juga diambil dan di patologi di situ itu sudah ada sel-sel kanker yang ikut jalan ke tubuh saya. Jadi ada catatan di dokter, pengobatannya harus mutlak kemoterapi. Yang kedua, catatannya saya harus melakukan operasi ulang. Padahal operasi yang pertama itu begitu menyakitkan. Terus yang ketiga, ada dicatat saya harus melakukan radiasi selama setiap hari dan 1 bulan penuh tidak bisa keluar dari rumah sakit. Waduh, membayangkan itu berat ya. Karena kemoterapi itu yang saya tahu sangat menyakitkan. Dan banyak yang nggak lulus dalam artian meninggal. Saya udah membayangkan, kuat nggak ya badan saya ini yang saya kalau bilang nih saya ini ayam sayur. Ayam sayur tuh ayam potong gitu Pak. Karena saya ini gampang sakit. Sebelumnya tuh gampang sakit, kena air hujan sakit, sedikit sakit gitu. Saya membayangkan kuat nggak kalau di kemoterapi, apakah saya bisa lulus? Dalam artian saya bisa bertahan hidup. Terus saya juga membayangkan rambut saya pasti rontok, gundul. Kalau kita wanita, siapa sih yang nggak sayang sama rambutnya? Kita merasa cantik bahwa kalau kita tuh punya rambut seorang wanita. Saya juga membayangkan berapa biaya yang akan dikeluarkan. Karena ini pengobatan yang bukan sekali langsung selesai. Pengobatannya itu berulang dan lama. Jadi saya diharuskan tuh 25 kali kemoterapi. Kalau saya hitung itu bisa setahun. Belum lagi radiasi dan ada operasi ulang. Udah saya itu nggak bisa mikir waktu itu. Sudah yang nggak bisa mikir sampai nggak tahu yang gimana gitu. Cuman ini kan harus saya jalani. Jadi akhirnya saya lakukan kemoterapi yang pertama.
kemoterapi, namanya orang nggak pernah di kemo Bapak Ibu ya, cuman saya udah tanya-tanya ke teman saya. Nah, teman-teman saya ini antara baik atau mau menghibur saya, atau jadi teman-teman saya yang udah melakukan kemoterapi itu ada yang bilang nggak apa-apa, di kemo aja, anggap aja itu perawatan kecantikan di beauty salon gitu, karena masuknya itu juga lewat selang infus. Nggak apa-apa, nanti ya paling badannya penyesuaian sehari 2 hari udah kembali normal. Oke, saya lakukan kemoterapi. Kemoterapi yang pertama saya lakukan itu makan waktu 7 jam. Jadi dimasukkan sejenis obat. Di situ ada sejenis obat. Obat yang pertama saya dimasukkan itu disuntikkan melalui pipet yang besar. Diselang. Susternya masuknya pelan-pelan karena itu obat itu sangat keras. Obat itu suster bilang tangan saya disolasi semua. Terus tangannya suster juga udah pakai sarung tangan yang tebal. Suster bilang, kamu diem ya, jangan bergerak. Karena kalau obat ini setetes aja jatuh di tanganmu yang tidak ada pelindungnya, pasti langsung terbakar. Saya membayangkan lah, di kulit saja terbakar, itu dimasukkan ke dalam tubuh saya tuh, waduh, gimana rasanya waktu itu ya. Cuman mau nggak mau, saya jalani 7 jam. Setelah selesai, nggak bisa berdiri, Bapak Ibu. Jadi ya mungkin karena kelamaan duduk bisa, cuman waktu itu pusing, lemes, macam-macam. Jadi nggak bisa berdiri. Untungnya suami saya ini siap sedia. Jadi ya bersyukur saya pilih suami badannya besar. Jadi setelah setiap selesai kemo itu dia bisa bopong saya, karena kursi roda juga terbatas di rumah sakit itu. Jadi kayak gini Pak, saya ini tipenya pejuang. Jadi saya tuh enggak mau kalah dalam hal apapun, dalam artian saya waktu di sekolah pun saya berusaha pasang target. Jadi waktu selesai kemo tuh saya bilang ke Tuhan, saya pasti bisa, saya harus bisa. Tapi ternyata kenyataannya tuh saya berdiri tuh nggak bisa. Jadi ya, aduh ya, nano-nano ya, rasanya tuh ya kecewa, putus asa, ya macem-macem begitu. Oke, setelah kemoterapi yang pertama ini, pasti perasaan takut itu, wah paling besar itu di kemoterapi yang pertama, karena nggak tahu rasanya mau seperti apa. Cuman dari yang kemo pertama itu, Tuhan itu sudah menunjukkan kebaikan kepada saya. Jadi saya kemo itu, sebelum kemo sehari sebelumnya tuh saya sudah harus siap-siap. Jadi saya bermalam di hotel untuk besoknya itu melakukan kemoterapi. Nah, di hotel itu ternyata TV-nya rusak. Akhirnya saya ini dapat komplimen dari hotel itu. Bisa digunakan untuk breakfast, makan pagi yang enak. Terus dikasih complimentary. Jadi saya ini bisa boleh makan malam, boleh dapat snack sore. Terus waktu perjalanan mau ke rumah sakit, suami saya pesan Grab. Ternyata Grab ini yang datang ini mobil yang paling bagus yang nggak pernah saya lihat, nggak pernah saya tumpangi itu. Jadi seperti kayak Tuhan itu udah siapkan, Tuhan udah siapkan yang saya bahkan nggak kepikir gitu. Dan mobil mewah ini sudah saya tanya ke suami saya, ini betul pesan Grabnya yang biasa kan? Karena kalau yang VIP itu sangat mahal, mobilnya mobil sport gitu Pak. Jadi ya, cuman ya sopirnya bilang betul ini, betul silakan naik. Dan sopirnya itu bodyguard seorang menteri. Jadi saya oke lah, ada penghiburan dari Tuhan. Oke, kemo dilakukan, hari berjalan, ternyata efek kemo itu dari hari ke hari itu bertambah gak enak badan. Bertambah, semakin hari semakin gak enak badan, semakin gak enak badan. Dan di hari yang ke-12 setelah saya kemo yang pertama, hari yang ke-12 setelah yang 12 hari ini saya lalui dengan gak bisa tidur sama sekali. Karena badan tuh sakit itu dari
ujung kepala sampai ujung kaki. Yang saya rasakan, kepala saya ini seakan-akan tuh ditembak dengan 1000 paku. Jadi sakit sekali. Itu nggak nempel apapun udah sakit. Jadi saya nggak bisa tidur. Saya hanya bisa duduk selama 12 hari itu, siang pagi malam. Kepalanya sakit. Sakit gigi ini, Bapak Ibu, kalau sakit gigi satu aja itu kan udah, aduh, gigi saya waktu itu atas bawah sakit semua. Suami saya bingung. Saya dibawa ke beberapa dokter gigi dan dokter gigi nggak ada yang bisa ngobatin saya. Karena itu memang efek kemo. Jadi cekot-cekot itu sampai ke kepala, dan yang kepalanya tuh sudah 1000 paku di sini. Lambung saya juga sakit karena obat kemo tuh keras sekali, sehingga saya pernah sakit mah itu nggak bisa jalan karena dibuat bergerak udah sakit. Tulang semua linu, badan panas dingin. Mungkin Andra pernah menyaksikan karena mamanya mungkin juga begitu ya. Akhirnya hari yang ke-12 itu jam 4 pagi saya menyerah. Jadi saya udah bilang ke Tuhan, Tuhan saya enggak kuat. Saya enggak kuat Tuhan, karena ini sangat sakit yang udah di luar batas saya enggak bisa ini. Jadi Tuhan, saya kalah. Hari ini saya kalah dan saya mau Tuhan jemput saja. Karena udah di luar ambang sakit menurut saya itu. Setelah itu saya mengalami sakit perut yang sangat hebat. Dan saya mohon maaf BAB. Seharian itu berhari-hari saya nggak bisa masuk makanan memang. Jadi karena kalau dilihat di kaca, saya buka mulut, semua gusi saya ini berlubang. Jadi kalau sari awan itu kecil, kalau punya saya itu sebesar segini, semua rata. Mungkin sampai tenggorokan juga karena udah panas sekali. Saya BAB dan yang saya lihat itu darah yang warnanya pekat sekali. Dia saya bilang, oke Tuhan, kalau Tuhan mau jemput saya, oke, saya udah siap, karena saya tahu kalau orang mau meninggal itu kan pasti mengeluarkan cairan gitu ya. Tapi aku minta Tuhan waktu itu dengan ini Tuhan, racun hati saya, racun jiwa yang ada di tubuh saya keluarkan. Nggak berselang lama, mungkin 2-3 jam, mujizat Tuhan terjadi. Jadi dari ini bisa dirasakan, betul-betul saya rasakan dari ujung kaki jempol itu ada aliran kayak dingin begitu, naik terus, naik sampai ke kepala saya. Nah, mulai saat itu saya agak tenang, tapi saya tuh waktu itu terharu sama Tuhan. Saya nangis karena Tuhan begitu baik. Di waktu saya mau menyerah, di waktu saya Tuhan udah saya nggak mau lagi hidup, tapi ternyata Tuhan masih menolong saya. Tuhan nggak menyerah sama hidup saya. Dan saat itu juga saya memutuskan bahwa udahlah Tuhan, aku ikut aja. Jadi Tuhan mau apapun saya ikut. Tuhan mau kasih aku sembuh, aku ikut. Tuhan ambil, aku juga ikut. Itu pengalaman kemo saya yang pertama. Tuhan baik. Selama perjalanan kemo itu saya merasa itu kalau kita punya anak kecil gitu ya, imajinasi saya itu begini, kamu jalan ikut saya jalan, kamu saya gandeng, dan saya kasihin kamu bekal. Jadi kalau anak sekolah itu kan bawa bekal ini dalamnya mujizat. Jadi sepanjang kemo saya itu banyak sekali mujizat itu yang gak pernah saya tahu, gak pernah saya alami. Mungkin suami saya mungkin melihatlah kebaikan Tuhan yang boleh saya lalui di waktu semasa kemo itu. Tuhan baik, saya bilang, karena Tuhan gak hanya itu aja, Tuhan juga menyiapkan orang-orang yang
saya bilang malaikat ya di sekitar saya. Suami saya ini nggak pernah absen untuk antar saya. Kemo selama setahun nggak pernah sekalipun dia nggak antar. Radiasi yang sebulan di negeri orang itu susah Pak, kalau makan susah. Terus apalagi saya waktu itu imunnya kan rendah ya, jadi kemana-mana juga harus maskeran. Terus kadang badannya bisa enak, hari ini nggak enak, jadi nggak menentu perasaan kemo itu. Sehari ini mungkin saya bisa sakit lambung, besok saya bisa sakit gigi, besoknya lagi saya bisa sakit kepala, besoknya lagi bisa saya nggak berjalan. Jadi nggak diduga sakit yang disertai oleh kemo ini nggak bisa kita prediksi. Dan kalau saya waktu itu sakit, saya ke dokternya pun nggak bisa apa-apa. Baik itu kalau saya sakit gigi ke dokter gigi nggak berani pegang karena pada waktu kemo tuh imunnya rendah. Jadi begitu katakan ini ada satu luka atau luka di bagian gusi atau luka di bagian tangan itu kalau ada bakteri masuk fatal bagi saya. Karena imunnya rendah, bakteri itu bisa masuk atau virus itu bisa masuk langsung menyerang otak dan saya bisa meninggal. Jadi memang kita harus sangat hati-hati waktu perjalanan kemo itu. Banyak yang orang-orang yang saya bilang malaikat Tuhan lah ya, meskipun tidak bersayap gitu Pak. Suami, anak-anak, ya puji Tuhan anak-anak saya ini tidak menyusahkan gitu. Waktu saya kemo yang besar selalu menemani saya karena saya perempuan, anak saya perempuan, jadi kalau operasi itu riweh, nggak bisa mandi karena saya ada lubang, dikasih selang, bawa botol, belum lagi sakit, jadi jahitannya itu 1/4 tubuh saya. Terus puji Tuhan juga anak saya yang kecil ini waktu perjalanan kemo itu dia yang selalu mengajak berdoa. Jadi kalau malam itu dia ajak, ayo mama kita berdoa. Dia yang memimpin doa, Tuhan sembuhkan mama, Tuhan kasih mama kekuatan supaya mama bisa nemani saya sampai saya besar. Ya saya percaya doa anak kecil adalah doa yang tulus. Seperti di Alkitab berkata bahwa anak kecil itu tulus. Teman-teman saya juga banyak yang mendukung. Yang tidak mendukung saya tidak tahu karena saya nggak mau tahu. Tapi teman-teman saya meskipun saya tampilannya dulu gundul, mereka menyemangati saya. Ayo C, bisa C, bisa. Adik-adik saya, mama saya. Ya banyaklah mujizat yang terjadi di saya. Sampai pada waktu kemo ketiga. Kemo berjalan, ini kemo ketiga. Kemo ketiga ini karena semakin hari semakin nggak bagus ya. Kalau di kemo itu jadi hemoglobin turun, trombosit turun, SGPT jelek, semuanya turun. Dan pada waktu kemo ketiga HB saya ini rendah sekali. Sehingga saya ini sesak nafas, nggak bisa ngomong. Jadi mukanya sudah putih, dilarikan ke rumah sakit sama suami saya. Di rumah sakit itu setelah saya cek darah pun susah diambil karena pembuluhnya rusak semua. Jadi sampai dilubangin untuk bisa mengeluarkan darah. Hasilnya trombosit saya tuh 6, HB 6. Kalau orang normal itu paling bawah itu 11. Jadi dokter memutuskan harus transfusi. Transfusi saya tanya, anak saya waktu itu atau suami saya yang tanya, karena saya waktu itu sudah hanya bisa mendengar, nggak kuat untuk ngomong dan suara orang tuh udah menjauh semua, udah kabur gitu, karena mungkin oksigennya sudah nggak sampai di otak waktu itu. Saya dengar waktu itu berapa ampul, berapa labu yang harus kita siapkan. Dokter bilang 1 labu itu hanya bisa menaikkan paling tinggi itu setengah. Jadi kalau 6 ke 11 perlu 10 labu. Oke, pada waktu itu saya coba untuk transfusi. Ternyata transfusi di tubuh saya ini lama dan sakit. Prosesnya tuh seperti ini. Jadi
tes pertama masuk ngilu karena pembuluhnya udah mati semua, ngilu sampai ke dada tuh jelek, linu, dan itu beribu-ribu tetes untuk menghabiskan satu ampul, satu labu itu. Labu kalau dikencengin saya nggak kuat sakitnya. Kalau dilambatin ngilunya akan semakin ngilu karena kan pelan-pelan itu. Satu labu ini kalau teman-teman saya atau orang normal di transfusi itu setengah jam selesai. Tapi di saya karena pembuluhnya udah rusak 6 jam baru selesai, dan itu udah kedaluarsa, harus dibuang sisanya. Oke, saya coba labu yang kedua. Labu yang kedua ini nggak bisa masuk lewat tangan karena udah rusak, tangan saya bengkak. Dimasukkan lewat kaki. Sakitnya juga ajubillah gitu ya. Sakit sekali. Saya lalui, selesai, dan saya bilang ke suami saya menyerah, nggak mau. Karena terlalu sakit bagi saya. Sakitan yang sehari semalam hanya bisa duduk merasakan ribuan tetes begitu, mending sudah check out aja gitu menurut saya. Oke, dokter bersikeras waktu itu. Yang saya ingat dan saya dengar waktu itu, anak saya yang pertama yang menjaga waktu suami saya pulang untuk mandi. Dokter, tolong lihat kondisi ibu saya, ini harus bagaimana? Dokter bilang di telinga saya tuh saya dengar, saya bisa apa? Nggak bisa apa-apa, kondisi ibumu tuh loh seperti itu. Bernafas pun susah, duduk juga susah, ya sudah kita tunggu saja. Nangislah saya, nangis. Gimana ya, Tuhan kok seperti itu ya, bilang gitu. Gimana dokter ini kok juga seperti itu lah, apakah semua sudah menyerah dan saya harus menyerah hari itu. Udah, tapi saya memutuskan udah saya pulang saja. Jadi katakan pun kalau saya menderita sakit, kalau di rumah itu kan masih bisa lihat anak, ada suami yang sewaktu-waktu bisa lihat saya masih bisa dengarkan puji-pujian. Kalau di rumah mau sekenceng apapun kan saya nggak sungkan. Kebetulan karena rumah sakit yang saya masuk itu mereka itu saudara seberang. Tapi waktu itu saya nggak peduli, ya saya setel cuman ya lewat earphone gitu. Oke, suami saya nanda tanganin, kan kalau kita keluar paksa itu ada tanda tangan yang menyatakan bahwa dokter atau rumah sakit itu tidak bertanggung jawab atau tidak mau disalahkan jika terjadi apa-apa. Ditandatangani suami saya. Tapi saya nggak boleh pulang dulu karena sebagai bukti bahwa nanti HB-nya ini berapa sewaktu pulang. Kita tunggu 2 jam. Oke, 2 jam kita tunggu. HB saya 6 waktu masuk, berarti kalau 2 labu 7. Setengah kali 2 7 berarti ya, naik 1. Tapi ternyata hasil yang diterima ini saya lihat itu kayak ya memang waktu itu saya kabur ya. Betul enggak ya? Waktu sebelum pulang, anak saya tanya, kalau seumpama diteruskan dokter, paling cepat kalau enggak 10 kalau enggak angka 11 itu berapa yang boleh pulang? Dokter bilang 10. 10 is okay, kamu boleh pulang. Tapi enggak mungkin ya nih ibumu. Nah, keluarga aja sudah maksa mau pulang. Sudah saya enggak mau tanggung jawab deh gitu. Paling ya cuma 7, itu pun kalau dalam kondisi badan sehat. Kalau badan nggak sehat, mungkin bisa nggak sampai 7. Oke. Hasil dia laboratorium saya baca. Waktu itu saya diantar suami, ada suami ya, suami sama adik saya yang kecil. Saya bingung lihatnya. Ternyata angka yang dikeluarkan untuk HB yang mestinya harusnya 7 itu angkanya 10.00. Tuhan luar biasa kan? Luar biasa sekali. Saya bilang, kenapa kok enggak 9, sekian atau bahkan 11 atau bahkan 12?
Tuhan kasih sesuai dengan dokter minta 10:00. Wah, sekali lagi Tuhan baik, luar biasa Tuhan. Ya, banyak sekali yang mujizat yang saya alami, Pak. Jadi Mazmur 23 itu memang betul-betul terjadi di saya. Semua penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan itu selalu ada untuk saya di masa-masa kemarin itu, bahkan sampai hari ini ya, saya bilang sampai hari ini pun Tuhan selalu mengadakan mujizat untuk saya. 10 tahun yang lalu, tepat di hari ini, 10 tahun yang lalu, saya melahirkan anak saya yang sekarang ini dengan kondisi badan yang tidak bagus. Karena waktu saya hamil dia itu sudah tua, di usia 39, dan di usia 38-nya itu saya juga mempunyai anak, tapi anak saya meninggal. Itu ada sesi tersendiri. Terus di waktu melahirkan si Catherine ini, karena mungkin usia saya yang udah nggak muda, saya sesar. Jadi saya punya anak tiga-tiganya sesar. Dan waktu sesar ini kan, kalau sesar tuh masih bisa sadar gitu ya. Waktu itu saya dibius separuh tuh udah megap-megap. Istilah megap-megap itu bahasa kerennya, megap-megap itu. Karena mungkin dia besar di perut saya gitu, ya udahlah cepet dikeluarin, megap-megap. Tapi ada saat waktu itu pada waktu dia mau dikeluarin, saya dengar, sebentar dokter, dari satu suster, nggak bisa ini, kalau dokter ambil berangkat. Dan memang waktu itu saya udah nggak bisa nafas, dan orang kalau ini saya alami 2 kali berarti, kalau orang nggak bisa nafas itu seperti orang kelelep itu Pak. Jadi bingung, mau memasukkan udara di mulut aja masih mikir, gimana nih caranya udara tuh bisa masuk di hidung saya. Jadi waktu dia ditekan itu udah saya nggak sadar. Itu 10 tahun yang lalu tepat di hari ini. Tapi Tuhan terus mengadakan mujizat. Buktinya saya hari ini juga dapat mujizat. Saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menyaksikan kebaikan Tuhan di tempat ini. Itu adalah satu mujizat yang bagi saya luar biasa. Karena saya nggak pernah ngomong di depan orang banyak. Terus ya yang kemarin saya lalui banyak sekali, mestinya mujizat yang lain yang Tuhan udah kasih lihat. Cuman nanti next saja saya akan kembali ke tempat ini untuk menyaksikan mujizat yang lain. Yang saya dapatkan, yang boleh saya bagi untuk Bapak Ibu di tempat ini, untuk jika Bapak Ibu menghadapi suatu masalah, percaya saja, percaya dengan iman bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita mengizinkan. Saya bilang, kita kadang diizinkan untuk melalui masalah. Mungkin masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah keuangan, nggak tahu. Tuhan mengizinkan itu semua untuk kita. Tapi yang Tuhan pasti kasih garansi, Tuhan menganugerahkan kekuatan untuk kita. Suami saya selalu menguatkan dengan perkataan, bisa. Kamu pasti bisa melewati. Karena Tuhan itu nggak pernah kasih pencobaan yang di luar kemampuan manusia, asal disertai Tuhan ya. Suami saya selalu menguatkan seperti itu. Mungkin itu ada ayatnya ya Pak Pendeta. Ya, Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Itu udah garansi dari Tuhan. Karena saya percaya semua ayat dan semua kata-kata yang sudah tertulis sebagai firman, tidak ada yang salah. Dan itu tidak lekang oleh waktu.
dari zaman 2000 tahun yang lalu sampai sekarang saya alami. Percaya saja Bapak Ibu, kalau Ibu atau Bapak mungkin ada yang sedang dalam masalah, percaya bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang biasa. Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa, sangat luar biasa. Bahkan kita belum memikirkan pun Tuhan sudah menyiapkan jalan keluarnya. Itu yang boleh Bapak Ibu pegang. Untuk yang kedua yang boleh saya sharing, selalu mengucap syukur. Mengucap syukur ini nggak mudah, Pak. Nggak mudah, Bapak Ibu. Kalau kita dalam kondisi sehat, berkelimpahan, senang-senang, kita sangat mudah untuk berterima kasih. Terima kasih Tuhan, hari ini hari yang baik. Engkau sudah beri ini, beri itu. Cuman, dikala kita di dalam suatu pergumulan, atau kita di dalam padang pasir, dalam musim padang pasir, berlatihlah tetap mengucap syukur. Karena semua masalah yang Tuhan izinkan, itu sesungguhnya adalah berkat dari Tuhan, di mana Tuhan itu mau ngajarin kita untuk next level. Jadi Tuhan mau ngajarin kita, mungkin kita akan diajar lebih dewasa secara iman. Mungkin kita diajar lebih taat, untuk tetap setia. Nah, itu berkat yang luar biasa, melebihi harta ya. Saya ngomong, kalau kita bisa menghargai atau bisa sampai menilai Tuhan itu lebih dari segalanya, itu adalah investasi yang Bapak bilang, investasi kita dalam hidup ini. Harta, tahta, sementara. Tapi kalau kita punya Tuhan, itu udah tidak bisa diuangkan lagi. Itu adalah jaminan kita bahwa kita juga mempunyai kerajaan yang kekal. Untuk yang ketiga yang saya dapat, kita harus tetap berserah ke Tuhan. Seperti Bapak bilang, berserah ini bukan dalam artian menyerah Bapak Ibu. Jadi berserah ini juga bukan dalam artian pasrah. Dalam bahasa Inggrisnya opo jare. Jadi kalau kita boleh berserah ke Tuhan ini, artinya itu menyerahkan segala pergumulan, permasalahan kita serahkan ke Tuhan, dan mengizinkan Tuhan untuk ikut campur tangan dalam mengatasi masalah itu. Jadi jangan tidak mempercayai Tuhan atau mengabaikan Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri saya bisa. Itu hal yang mustahil bagi saya. Kalau masalahnya itu masalah yang ringan-ringan, sakit flu bisa. Tapi kalau sudah kita kena masalah yang tidak ada obatnya, mungkin masalah rumah tangga juga termasuk Pak, karena nggak bisa dibeli, nggak ada obatnya juga di apotek, masalah rumah tangga. Ada masalah kesehatan yang juga bisa tidak terbeli obatnya, termasuk saya. Ya, tetaplah memegang janji Tuhan, tetap berserah. Tapi jangan lupa bahwa kita juga tidak boleh tanpa tindakan. Jadi kita tetap mengusahakan bagian kita untuk menyelesaikan masalah itu. Dan sisanya yang di luar kemampuan kita, kita serahkan ke Tuhan. Karena Tuhan paling tahu untuk rencana hidup untuk kita yang paling baik. Itu Tuhan udah siapkan, meskipun kita ini kadang terlihat kok begini Tuhan. Seperti masa kemarin yang semusim yang kemarin saya lalui, kok begini Tuhan. Kok begini Tuhan, yang rasanya kalau Tuhan sayang, masa seperti ini ke saya? Ternyata tidak Bapak Ibu. Jadi kalau memang masalah itu boleh terjadi di hidup saya, itu memang Tuhan cinta, Tuhan sayang pada saya. Karena Tuhan mau mengupgrade hidup saya,
bukan dalam hal materi ini ya Bapak Ibu, mengupgrade hidup saya dalam iman kepercayaan saya kepada Tuhan, ketaatan saya kepada Tuhan, bagaimana saya diajari menghidupi firman-Nya. Tuhan nyatakan mujizat-mujizatnya. Jadi kalau Bapak Ibu di titik yang terendah hari ini, jangan khawatir, tetap tenang, tetap setia, mengandalkan Tuhan, mengucap syukur biar lebih ringan untuk menjalani hari-hari ini. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong karena kita sudah tertulis bahwa kita adalah imamat rajani, bahkan biji mata Tuhan. Gak mungkin Tuhan mau mencongkel matanya sendiri. Jadi percaya bahwa Bapak Ibu bahwa kalau kita dalam titik yang terendah dalam hidup kita, itulah cara Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Jangan bersedih kalau hari ini Anda sekalian, Ibu Bapak dalam masalah. Itu suatu proses Tuhan untuk menyatakan kebaikan-Nya. Ya, itulah yang bisa saya bagikan Bapak. Selalu andalkan Tuhan, selalu melekat padanya, dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari segalanya. Sekian kesaksian saya, kiranya bisa memberkati untuk Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu diberkati oleh kesaksian Ibu Fang Fang pagi hari ini. Luar biasa, saya secara pribadi sangat diberkati. Saya dari tadi mendengarkan kesaksian beliau, kaki saya ini rasanya teklok. Saya tidak bisa membayangkan rasa sakit itu. Tapi semua karena kekuatan yang dari Tuhan, mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Ibu Fang Fang. Ibu Fang Fang bisa melewati semuanya, semua karena kemurahan, semua karena mujizat Tuhan, semua karena kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Ibu Fang Fang sembah, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sama yang kita sembah. Haleluya, mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih buat kesaksiannya, sangat luar biasa.